Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah MPTI. Di sini kami membuat sistem informasi penjualan buat Zone ID dengan anggota yang pertama adalah Albab Janatul Firdaus, yang kedua adalah Muhammad Anwar Ibrahim, yang ketiga adalah Priyo Ardil, yang keempat adalah Rahmat Sidik. Next. Project Organization Structure yang kami bentuk, yang pertama adalah sebagai Project Manager, yaitu saya sendiri, Muhammad Anwar Ibrahim. Project Sponsor ada Priyo Ardil. Yang ketiga ada Programmer and Quality Assurance, yaitu Albab Janatul Firdaus. Terus ada System Analyst dan Database Administration, ada Rahmat Sidik. About What Zone ID. What Zone ID adalah salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang industri ekonomi kreatif dengan memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan baku utamanya. Produk yang dihasilkan memiliki motif yang unik dan tahan lama. What Zone ID termasuk ke dalam 5 UMKM terbaik di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang dibina langsung oleh Dinas Daprintkop UKM Kabupaten Sijunjung. Target market utama dari What Zone ID itu menyasar kepada kaum muda, kaum ibu-ibu yang menyukai hiasan rumah dan yang terbuat dari kayu. Nah, What Zone ID ini salah satu UMKM yang menerapkan sistem green, yaitu menjadikan bekas limbah kayu sebagai bahan baku utamanya. Karena ingin memanfaatkan sebuah limbah menjadi karya. Jadi mengubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai secara ekonomis dan mengubahnya menjadi bernilai ekonomis. Hal ini juga berkontribusi gitu untuk menjaga lingkungan serta kayu yang dihasilkan memiliki corak atau motif yang unik sehingga menambah nilai jual dari kedua produk. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh What Zone ID ini adalah melakukan kerjasama dengan mitra agar meluas produk yang dibuatnya oleh What Zone ID serta memaksimalkan platform online. Masalah pada What Zone ID ini ditemukan masalah, yaitu sistem yang digunakan pada saat ini masih menggunakan sistem manual. Artinya untuk menjalankan proses bisnis yang ada itu menjadi terhambat ataupun menjadi tidak efektif dan efisien. Karena banyak dilakukan oleh manusia yang lebih cenderung melakukan kesalahan dalam perhitungan dan lain sebagainya. Nah, salah satu proses bisnis yang terhambat yang di dalam What Zone ID ini adalah dalam menjual produknya. Saat ini masih menggunakan atau mengandalkan sistem yang belum terotomasi atau terkonsep dengan baik. Lanjut. Terdapat project measurable organization value. Yang pertama, sistem informasi dapat menambahkan, mengedit, dan menampilkan produk yang dijual berupa gambar dan deskripsi sesuai dengan produk yang dijual. Yang kedua, sistem informasi dapat mengelola sistem pembayaran baik berupa transfer, dompet digital, dan kartu kredit dengan tepat dan sesuai dengan apa yang dipilih atau dibayarkan. Yang ketiga, sistem informasi dapat menampilkan lama pre-order suatu produk sesuai dengan produk yang dijual. Yang keempat, sistem informasi dapat menampilkan histori pembelian dan progres pembelian. Oke, selanjutnya itu tentang alternatif. Yang pertama itu membeli aplikasi atau software. Kedua, menyewa itu sendiri. Nah, ini ada analisis dari alternatif itu. Yang pertama tentang metodologi alternatif. Yang pertama, data collection method. Metode pengambilan data untuk proyek ini adalah dengan menggunakan survei langsung kepada What Zone ID dan juga menggunakan fasilitas platform yang digunakan oleh Google.
yang digunakan oleh Google. Yang ada metrik, yaitu tentang dana upah dari karyawan yang akan digunakan untuk mempekerjakan dari proyek ini. Kemudian adalah waktu yang dihabiskan dalam pengembangan sistem itu sendiri. Kemudian juga dana pemeliharaan sistem yang akan dilakukan oleh Horizon ID. Poin selanjutnya yaitu tentang sensitivity analysis. Pertama itu kenaikan harga atau biaya pada pelaksanaan proyek nanti yang tidak diduga sebelumnya. Kemudian adanya sistem baru yang tidak semua dipahami oleh karyawan. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengelola media sosial. Nah, ya, poin C yaitu tentang risiko. Alternatif satu yaitu membeli. Risikonya akan ribet dalam proses pengembangan lanjut jika akan ada penambahan fitur. Risiko yang kedua akan mengeluarkan banyak biaya. Kemudian alternatif dua yaitu menyewa. Risikonya yang pertama itu akan ribet dalam proses pengembangan lanjut jika akan ada penambahan fitur. Kemudian akan mengeluarkan banyak biaya bulanan dan bahkan tahunan. Kemudian alternatif ketiga yaitu menggunakan software atau aplikasi yang sudah ada. Risikonya fitur tentu akan terbatas dan akan susah dalam menambah atau mengontrol produk-produk dan informasi tentang Horizon itu sendiri. Kemudian terkadang tidak aman dikarenakan gratis. Alternatif keempat yaitu membuat aplikasi sendiri. Risikonya akan lama dalam proses develop atau pengembangan dari aplikasinya. Kemudian harus melakukan pemeliharaan yang ekstra dan berkala setiap harinya. Kemudian ada rentan serangan dari internet, dari serangan luar. Kemudian membutuhkan hosting dan lain-lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan analisis dari alternatifnya tadi. Ini tentang asumsinya. Sistem nantinya dari Horizon ini akan menjadi lebih mudah digunakan ketika setiap dari stakeholder yang ada itu memahami user interface dari sistem informasi pemesanan di Horizon ID. Nah, lalu ada project charter, bahasanya. Lanjut. Nah, di project deliverable ini, sistem informasi pemesanan berbasis web Horizon ID dapat memberikan informasi terkait ketersediaan barang, jumlah pemesanan, dan alur keluar masuk jual beli. Nah, lalu di sini project ini ilustrasinya dari tanggal-tanggal yang ditentukan itu pada feasibility study itu dilakukan pada tanggal 28 April 2022, lalu project start-nya itu 1 Mei 2022, identifikasi permasalahan 3 Mei 2022, penggalian kebutuhan itu pada tanggal 10 Mei, lalu pengumpulan dan pengolahan data 22 Mei, perencanaan sistem pada 4 Juni 2022, lalu prototyping 12 Juni 2022, lalu development-nya 19 Juni 2022, lalu yang terakhir itu testing dan maintenance itu ada 28 Juni 2022. Project komponen itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada survei dan analisis, itu menelan biaya sekitar 1 juta rupiah. Lalu desain implementasi sistem ada 8 juta rupiah. Lalu biaya hosting ada 1 juta rupiah. Selanjutnya ada training sistem informasi ada 1 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya dokumentasi, ya ini sebesar 1 juta rupiah. Sehingga budget summary total ya ini 12 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada scope definition. Nah, ada batasan dari proyek ini, yakni yang pertama proyek ini membahas cara admin menambahkan barang dan mengupdate barang. Yang kedua, proyek ini membahas cara pelanggan memesan barang. Yang ketiga, membahas cara melihat pre-order suatu pesanan bagi pelanggan. Yang keempat, membahas cara pelanggan melihat progres pesanan. Yang kelima, tidak mengatur selain yang sudah disebutkan.
sistem dapat mencatat pesanan dari pelanggan. Yang kedua, sistem dapat mencatat pengiriman pesanan. Yang ketiga, sistem dapat memberikan laporan per bulan. Selanjutnya. Oke, ada asumsi, constraints, dan dependensi. Oke, yang pertama asumsi-asumsi dari proyek ini adalah yang pertama, survei terkait informasi dari perusahaan dilakukan dalam kurun waktu seminggu atau 5 hari dengan catatan hari Sabtu dan Minggu tidak terhitung. Yang kedua, biaya-biaya pada perusahaan tersebut catat pada akunnya dengan jelas. Lalu ada batasan-batasan untuk sistem ini, antara lain yang pertama, administrator dapat melihat data serta memiliki akses untuk mengikut data, mengupdate data, dan delete data. Yang kedua, owner memiliki hak penuh atas pengelolaan sistem ini. Lalu ada dependensi, yakni membutuhkan sumber daya manusia yang mengerti berkaitan dengan sistem tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, ada project success kriteria ya. Jadi kriteria project ini sukses. Yang pertama itu proses pencatatan atau input barang masuk dan keluar lebih cepat dibandingkan terhadap pencatatan manual. Yang kedua, proses rekapitulasi atau laporan terkait barang masuk, keluar, dan stok akhir menjadi jauh lebih cepat. Nah, dua parameter ini menjadikan proyek ini dikatakan berhasil. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Anwar selaku project manager. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasi. Demikian presentasi kita terkait tugas besar mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.